Jadi saya ini bisa ditempatkan di sekolah B, bisa juga ditempatkan di sekolah C. Seperti yang kita ketahui bahwa seluruh formasi P3K Guru 2023 berada pada Dinas Pendidikan. Kemudian seluruh guru honorer mengikuti seleksi menggunakan mekanismenya masing-masing, baik itu mekanisme penempatan maupun juga mekanisme seleksi dengan CAT. Nah, berikutnya di sini nanti formasi itu akan diberikan kepada pemenang itu dengan syarat, yaitu kita terdapat kebutuhan ya. Nah, bagaimana jadinya kalau misalkan kita ini lulus dan juga menjadi pemenang, namun ternyata di sekolah induk kita tidak terdapat kebutuhan? Tentunya di sini nanti akan berbeda kasusnya antara yang tidak terdapat kebutuhan dan juga bagi teman-teman yang di sekolah induknya ini masih ada kebutuhan. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu bagi teman-teman yang di sekolah induknya itu sudah tidak terdapat kebutuhan, yaitu setidaknya ada 2 syarat mutlak yang wajib dipenuhi bagi teman-teman, yaitu agar guru honorer yang tanpa kebutuhan ini bisa ditempatkan ya. Dan kira-kira seperti apa sih untuk mekanisme dan juga ketentuan penempatan di sekolah non-induk? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita akan memberikan sedikit tambahan edukasi ya, yaitu apa sih yang dimaksud dengan formasi dan juga apa yang dimaksud dengan kebutuhan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk formasi itu adalah alokasi formasi, yaitu jatah dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang diberikan ke Dinas Pendidikan untuk nantinya itu digunakan untuk mengangkat guru honorer, teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk formasi P3K Guru 2023 ini seluruhnya ini berada pada Dinas Pendidikan ya. Yang dimaksud dengan formasi itu contohnya seperti apa? Formasi itu dapat diibaratkan sebagai kursi ataupun juga posisi untuk ASN, teman-teman. Sebagai contohnya adalah seperti ini, yaitu untuk tenaga guru di Dinas Pendidikan di daerah saya misalkan, yaitu formasi di sini untuk formasi ahli pertama guru agama Hindu ini ada 1, kemudian formasi guru agama Islam ada 16, formasi guru agama Katolik ada 6 dan seterusnya. Guru bahasa Indonesia formasinya hanya ada 1. Nah, inilah untuk seluruh formasi berada di Dinas Pendidikan. Nah, formasi ini nanti akan diberikan kepada guru honorer setelah mengikuti seleksi menggunakan mekanismenya masing-masing berdasarkan dari urutan pemenang, yaitu didahulukan untuk P1, kemudian sisanya diberikan untuk THK 2, kemudian sisanya untuk guru non ASN sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, dan juga sisanya nanti untuk teman-teman pelamar umum. Jadi itulah untuk yang dimaksud dengan formasi, itu adalah yang seperti itu. Nah, selanjutnya formasi ini akan diberikan kepada guru honorer ketika lulus nanti asalkan terdapat kebutuhan, teman. Nah, sekarang kita cek untuk kebutuhan ya. Yang dimaksud dengan kebutuhan itu apa? Kebutuhan tuh ibaratnya seperti ini. Misalkan di sini ada sekolah A, nanti sekaligus kita akan mengecek ya dari sekolah-sekolah ini apakah di sekolah ini ada kebutuhan atau enggak. Kalau misalkan ada kebutuhan, ini jumlah kebutuhannya berapa, teman-teman? Nah, coba untuk yang pertama, kebutuhan tuh ibaratnya gini. Misalkan saya itu mengajar di sekolah A, misalkan saya guru honorer. Nah, selanjutnya ijazah saya itu adalah guru kelas, teman-teman. Ijazah guru kelas, kemudian di sekolah saya ini kan untuk berdasarkan dari analisis jabatan dan juga beban kerja, itu kan untuk masing-masing kelas. Misalkan ada 6 rombongan belajar, itu kan memerlukan 1 guru kelas kan. Nah, kebetulan di sekolah saya ini untuk guru kelas 1 sudah diisi dengan guru PNS, kemudian demikian juga dengan guru kelas 2 sampai dengan guru kelas 6, ini semuanya sudah diisi oleh ASN, teman-teman. Jadi dapat dikatakan bahwa sekolah saya ini sudah tidak butuh ya. Mengapa nggak butuh? Dikarenakan di sekolah saya ini sudah full, sudah penuh untuk jumlah gurunya. Berarti di sini untuk sekolah A itulah dapat dikatakan sekolah ini sudah tidak membutuhkan lagi, teman-teman. Dan kondisi yang seperti ini berarti nanti tidak bisa untuk diberikan formasi ya dari Dinas Pendidikan. Sekarang kita coba cek contoh untuk yang di sekolah B ya. Misalkan di sekolah B itu kondisinya adalah seperti ini. Nah, saya guru kelas, kemudian guru kelas 1 sudah diampu oleh guru PNS yang mana dia itu sebagai guru kelas dapodiknya.
Kemudian guru kelas 2 ini belum ada, guru kelas 3 belum ada, kemudian guru kelas 4 sampai dengan 6 ini sudah diisi oleh PNS dan juga P3K. Nah, kira-kira untuk sekolah B ini apakah ada kebutuhan atau enggak? Kemudian kalau misalkan ada, jumlahnya berapa? Ya, untuk di sekolah B ini adalah masih terdapat kebutuhan ya. Dikarenakan untuk idealnya itu kan berdasarkan dari SPM untuk SD ya, atau lembaga pendidikan dasar itu kan ada kelas 1 sampai dengan kelas 6 kan. Kemudian kita anggap masing-masing kelas ini adalah hanya satu rombel, yaitu di sini berarti masih terdapat 2 kekosongan ya. Nah, artinya kelas 2 ini belum ada PNS-nya, kelas 3 juga belum ada. Dapat dikatakan yaitu di sini masih terdapat kebutuhan atau sekolah ini masih butuh formasi P3K guru, teman. Jadi kalau misalkan yang pertama ini enggak ada kebutuhan, yang sekolah B ini terdapat 2 kebutuhan. Kemudian kita cek untuk sekolah yang C. Nah, sekolah C ini kira-kira terdapat berapa kebutuhan? Apakah ada apa enggak? Ya, kelas 1 ini masih kosong, kemudian kelas 4 masih kosong, demikian juga dengan kelas 5. Nah, berarti di sini masih terdapat yaitu 3 kebutuhan, teman. Oke, itulah untuk perbedaan antara formasi dan juga kebutuhan ya. Jadi formasi akan diberikan kepada guru honorer ketika di sekolah induknya itu terdapat kebutuhan. Apakah guru honorer yang A di sekolah A yang enggak ada kebutuhan ini apakah nanti berpotensi lulus ataukah enggak? Tentunya ada 2 syarat untuk nanti teman-teman yang mungkin kasusnya sama, yaitu enggak ada kebutuhan, entah itu guru mapel di SMP, SMK atau juga SD, guru kelas maupun juga mapel, itu nanti juga kasusnya akan sama. Dan selanjutnya di sini untuk formasi seluruhnya ini berada pada Dinas Pendidikan. Dan berikutnya di sini kita cek untuk aturannya, bahwasanya di sini individu atau guru honorer ini adalah akan ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Satuan pendidikan yang membutuhkan itu mana saja? Tentu saja satuan pendidikan yang berada dalam instansi kita masing-masing ya, teman. Nah, selanjutnya di sini bagi teman-teman yang masuk dalam kategori tidak terdapat kebutuhan di sekolah induknya, tentunya nanti akan ada 2 syarat yang harus dipenuhi supaya nanti kita itu bisa mendapatkan penempatan dan juga bisa lulus seleksi P3K Guru 2023 ini. Syarat yang pertama apa? Syarat yang pertama itu adalah harus ada kebutuhan dalam satu instansi. Nah, harus ada kebutuhan satu instansi yaitu dengan mapel yang sama, teman. Artinya kalau misalkan saya itu adalah sebagai guru PAI, misalkan saya guru PAI di sekolah saya sudah ada PNS guru PAI, maka saya kan nggak bisa kan ditempatkan sekolah saya, maka saya akan dicarikan di sekolah lain yaitu dalam satu kabupaten saya. Misalkan di kabupaten saya itu jumlah sekolah negeri, sekolah dasar negeri itu adalah ada sekitar 460-an ya. Berarti dari 460 itu nanti akan dicari sekolah-sekolah mana yang belum ada guru PAI-nya. Artinya nanti ketika saya lolos itu akan saya ditempatkan di sekolah-sekolah tersebut ya. Apakah nanti jaraknya dekat ataukah jauh? Tentu saja nanti itu adalah merupakan wewenang dari pemerintah ya untuk menempatkan kita, teman. Kemudian untuk syarat yang pertama adalah yaitu harus terdapat kebutuhan di instansi dengan mapel yang sama. Nah, kalau misalkan ijazah saya PAI, apakah saya nanti bisa ditempatkan sebagai guru kelas? Tentu saja tidak ya, karena itu nanti akan menyalahi aturan. Kemudian untuk syarat yang kedua, ini adalah perlu kita ketahui bahwa untuk penempatan guru di sekolah non-induk bagi teman-teman yang nggak ada kebutuhan di sekolah induknya, itu tidak boleh menggeser guru induk yang ada di sana ya. Nah, sekarang kita cek yaitu sebuah simulasi misalkan. Nah, misalkan di sini saya guru di sekolah A, ijazah saya adalah S1 PGSD. Otomatis saya ini mendaftar guru kelas SD kan. Nah, di sini kan saya nggak bisa nih ditempatkan tempat saya karena semua udah full nih. Berarti saya nggak bisa tempatkan di sekolah A. Kemudian kita cek untuk beberapa sekolah yang ada dalam satu instansi. Kita anggap saja di sini ada beberapa sekolah saja. Misalkan di sini di sekolah B itu kondisinya adalah seperti ini. Ini kondisi sekolah B. Kemudian di sini untuk kondisi di sekolah C itu seperti ini. Kemudian untuk kondisi di sekolah D itu adalah seperti ini. Nah, kira-kira di sini nanti saya itu sebagai guru honorer dengan ijazah S1 PGSD untuk mendaftar di guru kelas SD, merebut formasi dari Dinas Pendidikan ini, saya ditempatkan di mana? Apakah saya nanti bisa ditempatkan di sekolah-sekolah B, C maupun juga D?
Coba di sini kita cek ya, yaitu saya nggak bisa tempatkan di sini. Kemudian di sini yang dimaksud dengan masih terdapat kebutuhan, ini kita cek dalam masing-masing sekolah ya. Nah, misalkan sekolah B ini masih ada kebutuhan atau enggak nih. Nah, sekolah B ini seperti yang kita lihat ini masih terdapat 2 kebutuhan, teman. Nah, di sini masih ada kebutuhan yaitu guru kelas 2 dan juga ada kebutuhan di guru kelas 3. Apakah saya bisa ditempatkan di sini? Tentu saja bisa, teman. Meskipun di sini ada guru honorer induknya ya. Meskipun guru honorer ini tidak bisa mendaftar, kalau misalkan dia terdaftar di Dapodik, otomatis di sini nanti dia itu nggak bisa digeser ya. Jadi saya ini adalah bisa ditempatkan di kelas 3 di sekolah B ini, teman. Nah, kemudian untuk guru honorer yang sekolah B ini adalah dia itu masih memiliki jatahnya ya. Jadi dia itu nggak tergeser, dan yang saya tempati itu adalah kelas yang tidak terpakai ya. Jadi masih ada kelebihan kebutuhan lah gitu. Jadi saya bisa ditempatkan di sekolah B. Kemudian apakah saya itu bisa ditempatkan di sekolah C? Tentu saja di sini bisa, teman. Dikarenakan di sekolah C itu nggak ada guru honorernya sama sekali kan. Kemudian di sini masih ada kebutuhan 3, yaitu guru kelas 1 kosong, kemudian guru kelas 4 kosong, guru kelas 5 juga kosong. Jadi saya ini bisa ditempatkan di sekolah B, bisa juga ditempatkan di sekolah C. Apakah saya bisa ditempatkan di sekolah D, teman? Tentu saja tidak bisa ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini ada guru honorernya. Ini guru honorernya. Kemudian untuk kebutuhan 1 ini adalah mutlak miliknya guru induk ini. Sehingga di sini guru honorer 1, kemudian kebutuhan 1 ya ini untuk guru honorer induk ini. Sehingga saya nggak bisa ditempatkan di sekolah D, namun saya bisa ditempatkan di sekolah C dan juga bisa ditempatkan pada sekolah B ini, teman-teman. Jadi seperti ini, kalau misalkan di sekolah kita itu ada kebutuhan, maka kita ditempatkan di sekolah kita ya. Kalau misalkan di sekolah kita ini ada kelebihan guru, artinya nggak ada kebutuhan, maka kita dicarikan di sekolah lain yang masih membutuhkan, dan di sini yang tidak ada guru honorernya, sehingga tidak berpotensi untuk menggeser guru honorer yang ada di sekolah tersebut. Kemudian seperti ini lagi untuk contoh yang kedua, yaitu ketika di sekolah saya ada kebutuhan, saya ditempatkan di sekolah saya. Ketika saya ini tidak ada kebutuhan, meskipun saya peringkat 1, maka saya ini nggak bisa ditempatkan, dikarenakan sudah nggak ada kebutuhan baik di sekolah induk maupun juga sekolah lainnya ya, dalam satu instansi dan juga mapel yang sama. Sehingga saya peringkat 1 ini nggak jadi lulus, malah yang lulus itu adalah peringkat yang kedua ya. Nah, peringkat 2 lulus karena di sekolahnya ada kebutuhan dan nggak bisa digeser, teman. Makanya pemenang ini akan diturunkan ke peringkat berikutnya. Oke, seperti itu kira-kira untuk syarat mutlaknya ada 2, kemudian juga contohnya seperti itu. Semoga saja kita, baik itu ada kebutuhan maupun nggak ada kebutuhan di sekolah induk kita nanti bisa lulus semua ya, P3K Guru di tahun 2023. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.